GSI Channel, cerdaskan akal, iman, dan amal. Kita sudah bahas di video kemarin ya, motivasi perekonomian. Motivasi manusia dalam berekonomi itu bertingkat. Penting untuk memahami tingkatan ini karena kita harus melakukan step by step. Nggak boleh melompati level kita. Motivasi perekonomian yang kita declare itu agak berbeda sedikit ya, karena ini adalah ilmu ekonomi untuk santri, untuk kaum muslimin. Level 1 memenuhi kebutuhan, survive. Yang kedua kita memenuhi keinginan untuk kaya. Dan yang ketiga kita ingin mencapai dan mendapatkan perasaan psikologis yang hebat, menyenangkan. Dan yang keempat ini kita ngumpulin uang untuk memberi manfaat kepada makhluk yang lain. Ada orang yang dia mencari uang yang sebagian besar uangnya itu digunakan untuk konservasi hutan. Ada loh orang yang nyari uang yang uangnya sebagian besar disumbangkan untuk melindungi hewan yang hampir punah ya. Selain juga tentu banyak juga yang mengumpulkan uang agar tercipta lapangan pekerjaan sehingga orang lain mendapatkan kehidupan dari usaha yang dia lakukan. Nah, yang nomor 5 memberi manfaat untuk umat. Kata umat di sini tentu merujuk kepada kaum muslimin. Pada akhirnya kita harus punya prioritas untuk menggunakan harta kita, hasil kita berekonomi untuk kejayaan agama ini, untuk kejayaan umat muslim. Bahkan kalau kita mentaati perintah Allah, salah satu ciri orang yang beriman itu yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Dia itu berinfak baik di kala sempit maupun di kala lapang. Yang nomor 5 ini nggak butuh kita kaya sekali. Bahkan kalau kita masih ada di level survive, kita harus tetap menabung untuk akhirat kita. Artinya kamu kaya, kamu miskin, yang namanya bersedekah, berinfak, zakat itu harus dilakukan. Nah ini kan hal yang berbeda, hal yang unik, hal yang sangat islami. Sekarang sebagai kaum muslimin apapun yang kita lakukan harus sesuai dengan Al-Quran. Kita menikah pakai cara Al-Quran, kita sunat pakai cara Al-Quran, kita belajar pakai cara Al-Quran. Demikian juga kita dalam mencari uang, dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Tentu peraturan-peraturan mendasar seperti nggak boleh dong jual barang yang maksiat, nggak boleh dong jual barang yang haram, nggak boleh dong saling mendolimi dalam mencari uang, itu hal yang umum. Itu juga dilarang, tetapi ada 3 praktek yang sangat berbahaya yang harus kita berikan highlight spesial. Tidak boleh melakukan riba, tidak boleh melakukan maisir, tidak boleh melakukan gharar. Secara ringkas, secara sederhana, untuk santri sekolah impian, riba cukup dipahami sebagai sebuah lebihan atau tambahan yang diakatkan di muka akibat dari peminjaman. Jadi kalau saya pinjam uang sama Ustadz Wawan, Ustadz Wawan aku pinjam uangnya 100.000. Ustadz Wawan bilang ya udah 1 bulan bunganya 100 ya. Jadi ketika sudah berjalan 1 bulan saya harus mengembalikan uang 100.000 100. Kalau saya baru bisa mengembalikan uang di bulan kedua ya 100.000 200. Ini yang disebut riba. Sedangkan beda ya kalau kita melebihkan pembayaran hutang, itu beda, bukan riba. Misal saya pinjam dari Ustadz Wawan 100.000, dia tidak ngomong apa-apa, ya namanya pinjam itu ya pinjam 100 kembali 100. Tapi saya sangat berterima kasih dengan kebaikan Ustadz Wawan. Jadi saya mengembalikan uang, saya lebihin 200.000, itu bukan riba. Riba itu yang diakatkan di muka. Maisir itu ya sudah, maisir itu adalah perjudian. Gitu saja simpelnya. Sedangkan gharar itu agak rumit sedikit. Tapi kira-kira secara sederhana adalah situasi dalam skema bertransaksi yang ada ketidakjelasan, sehingga ketidakjelasan itu bisa berpotensi membuat kita rugi, bisa berpotensi menciptakan kedoliman dalam transaksi tersebut. Misalkan kalau di kampung saya itu ada transaksi ijon ya. Jadi Ustadz Wawan punya jeruk, jeruknya sudah berbunga tuh. Nah saya bertransaksi ijon dengan Ustadz Wawan itu artinya Ustadz Wawan menjual jeruk itu kepada saya. Harganya dikira-kira. Kalau misalkan udah deh, saya mau beli jeruk ini, jeruk yang bahkan belum jadi buah yang matang,
tapi harganya sudah disepakati 500 per biji gitu ya. Uangnya saya kasih sekarang nih dikala jeruknya pentil. Nah nanti jeruknya saya akan ambil ketika sudah matang, sudah bisa dipetik, sudah layak petik. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena bisa merugikan kedua belah pihak. Bisa jadi Ustadz Wawan yang rugi, bisa jadi saya yang rugi. Ustadz Wawan rugi dong kalau misalkan ternyata ketika jeruknya sudah matang itu satu harga jeruk 1.000. Dia rugi karena sudah terlanjur jual jeruk itu 500. Saya juga bisa jadi rugi. Saya menebak harganya 500, ketika pas saya panen ternyata jeruk jatuh di harga 200. Saya rugi. Nah itu transaksi yang nggak boleh terjadi karena ada unsur ketidakjelasan. Inilah yang disebut gharar. Nah nanti potongan-potongan yang sudah saya sampaikan ini itu saya elaborasi dalam pembicaraan tentang saham, falas, dan kripto. Jadi sabar karena potongan-potongan video yang kesannya lompat-lompat ini pada akhirnya nanti akan dielaborasi sehingga menjadi pemahaman yang utuh. Tunggu saja di video berikutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.